pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Amin Yesus. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kita bersyukur banget karena pada pagi hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan buat kita beribadah bersama-sama dalam keadaan yang sehat. Dan percaya Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus hadir di sini, memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita, dan memenuhi gereja ini. Dan percaya Bapak Ibu, bahwa ada kuasa yang nyata ketika kita mau menyembah Tuhan, ketika kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Katakan dengan segenap hati kita, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Berserah Tuhan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, oh Yesus Tuhan, Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Kau yang bertata Tuhan di tempat ini Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Menyembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, sorai-sorai buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan atas semangat yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan benar-benar hadir Tuhan di tengah-tengah kami, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu Tuhan nyata di tempat ini ya Bapak Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Dan sekarang Bapak, kami menyerahkan semuanya kepada-Mu Tuhan.
untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kau yang beracara Tuhan, Kau yang memimpin ibadah pagi hari ini Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu bekerja untuk kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang bersemangat pada pagi hari ini, mari kita katakan amin. Haleluya. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan saya ingin tanya dulu ke Bapak Ibu semua, apakah ada semangat pada pagi hari ini? Amin. Nah, sebelumnya saya ingin cek ombak dulu nih. Jadi ketika saya bilang siapa yang terhebat, Bapak Ibu semua jawab Tuhan Yesus gitu ya. Paham ya Bapak Ibu semua ya? Siap ya? Siapa yang terhebat? Tuhan Yesus. Siapa yang termulia? Tuhan Yesus. Siapa yang berkuasa? Tuhan Yesus. Mari kita datang sebab Dia datang dan bertata tempat ini. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu semua. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertata, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu semua, Great is our God. Sore-sore buat Tuhan kita. Kau yang termulia Tuhan, Kau yang berkuasa Tuhan di tempat ini Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Roh-Mu hidup Tuhan, memenuhi kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama
bukakan Tuhan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Diberkati Tuhan melalui pujian, amin. Ya, luar biasa. Mari kita beri kemuliaan yang semeriah-meriahnya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang setempat, Bapak Pendeta Yonadi Prayitno, juga Pendeta Samuel, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kami sangat bahagia bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, dan tema kita namanya disebut Immanuel. Nah, untuk ini saja sama-sama Bapak Ibu bisa melihat teks yang ada, bisa diklik lagi ya. Yaitu namanya disebut Immanuel. Ya, ada 5 makna yang kita renungkan pada kesempatan ini. Baik, saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian berkenan dapat berdiri. Kita akan membaca teks ini bersama-sama ya. Yang saya ambilkan dalam Yesaya 7 ayat 14, itu perjanjian lama. Kemudian Matius pasal 1 ayat 23. Ya, sudah ada di teks, nanti kita baca hitungan yang ketiga ya. Pertama Yesaya 7 ayat 14, yang kedua Matius 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 23. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Baik, kita tetap berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa surga, Tuhan Yesus, pada kesempatan yang baik, indah dan berharga pada hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang memuji dan memuja menyembah Engkau. Sementara kami akan mendengar firman, silakan Roh Kudus Kau akan ambil alih, berkata-kata berbicara melalui sarana hamba-Mu ini, sehingga setiap kata kebenaran firman yang ditabur tidak pernah tercecer Tuhan, tapi jatuh di tanah hati kami yang baik, bahkan hidup dan berbuah lebat. Semuanya kami memohonnya demi nama Tuhan Yesus. Beri hati seorang murid, roh kerendahan hati, roh yang mau belajar, roh yang dapat diajar firman. Demikianlah doa ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus. Katakan bersama, amin. Silakan duduk kembali. Ya, sungguh bahagia melihat ornamen gereja yang begitu megah, begitu mulia, dan saya rasakan hadiratnya yang luar biasa. Ya, coba kita akan lihat makna Immanuel ya. Ternyata Manuel atau Immanuel adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani. Ya, El itu Allah, kemudian Immanu itu adalah beserta kita atau bersama kita atau dengan kita. Kalau kita menyadari Allah kita Immanuel, setiap hari, setiap jam, setiap detik sekalipun tidak ada kata takut. Walaupun pada masa pandemi yang mengerikan, banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal, banyak orang-orang yang ya tidak ada tanda-tanda tahunnya meninggal, banyak PHK, penderitaan, kesengsaraan, ya duka cita, terus ya air mata, apalagi yang terjadi di India ya, tiap hari itu puluhan ribu orang meninggal dunia, tergeletak di jalan-jalan, sangat mengerikan. Ya, ada anak Tuhan mengatakan, Pak, masuk hamba Tuhan kok meninggal karena COVID. Saya bilang kita tidak boleh mengadili, kita tidak boleh memberikan penghakiman atau judgement, tidak boleh saudara. Kenapa? Sebab mati hidup di tangan Tuhan. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bisa menjawab di mimbar ini. Ya, waktu itu ada persoalan doa pagi, saudara. Selesai doa pagi itu tiba-tiba WhatsApp saya berdering saudara. Berita duka, yaitu hambanya Bapak Pendeta
yang ada di Pati ya, Isa Masih ya, yaitu telah meninggal dunia ya. Nah kemudian saya pikir ini sahabat saya harus ikut melayat saudara. Tapi dikatakan meninggal jam 2:30 pagi, dikubur jam 6 pagi loh. Walah, saya kan tidak nyanda ya dari Semarang ke Pati paling tidak 2 jam saudara, atau lebih saudara. Loh, saya telepon majelisnya, loh kenapa kok tergesa-gesa? Ya Pak, Bapak tidak boleh hadir karena COVID. Sebelumnya saudara saya ada pergumulan, ya pergumulan yang cukup berat. Ya, dan Tuhan berbicara, besok aku akan menjawab. Berarti masalah saya akan diselesaikan. Ternyata jawabannya Pendeta Aris, ya Andreas Aris itu meninggal. Loh itu jawabannya. Berarti orang yang meninggal karena COVID, ya itu panggilan Tuhan. Justru saya berani mengatakan mereka lebih berbahagia, mereka tidak akan mengalami kekuasaan antikris yang sudah berkuasa ini. Saya dapat berita juga orang yang sudah suntik COVID 1, 2 ya saudara. Nah kemudian nanti tiba waktunya ada lagi dimasukkan barcode saudara, dimasukkan chip saudara. Kita tolak saudara. Karena itu tanda antikris sesuai di dalam kitab Wahyu. Tapi kalau hanya vaksin tidak masalah. Tapi kalau sudah ada itu, chip itu kita tolak saudara. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kembali lagi ya makna Immanuel ada 5 saudara. Yang pertama, next, Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Coba kita baca bersama-sama, Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. 2, 3, Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Kalau Tuhan hadir ada something happen. Ada sesuatu terjadi. Apa saudara? Lawatan Tuhan datang. Kuasa mujizat terjadi. Jemaat kami yang namanya Mbak Hartini saudara. Ibu Hartini masih muda. Dia itu adalah anggota paduan suara. Suatu kali dia sakit. Maafkan saudara. Perutnya itu keras. Dan tiap menit itu disiram dengan air dingin dulu. Tidak kuat saking panasnya. Lalu dibawa ke rumah sakit Rumani, ditolak. Lalu pindah lagi ke rumah sakit Ketileng, ditolak juga. Jadi tidak ada harapan saudara. Nah waktu itu saya datang, gimana ya Tuhan? Udah perkatakan iman saja, karena Tuhan hadir. Saya berkata kepada maminya Mbak Artini ini, Bu, tolong ambilkan air putih. Lalu ibu ini menjawab, loh Pak, Bapak biasanya kalau datang minta kopi atau teh panas, tapi kok air putih? Udah Bu, ya enggak usah tanya, ambilkan air putih 1 gelas penuh. Diambil, saya tanya sama yang sakit tadi ya, Bu Hartini. Bu, ini air dari mana? Ya dari rumah. Siapa yang memberikan? Ya ibu saya. Baik, enggak ada apa-apanya ya. Sekarang saya perkatakan, air dalam gelas ini menjadi air kehidupan. Demi nama Tuhan Yesus kamu minum dan sembuh dengan sempurna. Percaya enggak? Percaya. Minum sampai tetes penghabisan saudara. Dan ternyata sembuh dan sekarang ikut paduan suara. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan hadir, Tuhan Immanuel, pasti mujizat terjadi. Mujizat masih terjadi, kenapa? Ibrani 13 ayat 8, adapun Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin 2000 tahun yang lalu lebih, hari ini tanggal 30 Mei 2021 sampai forever, selama-lamanya Tuhan tetap ada, Tuhan tetap penuh kasih sayang, penuh kemurahan, penuh mujizat, dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara, haleluya. Ya sekarang coba lihat tangan Anda, ada M enggak? Atau mungkin yang lain? M ya, suruh lihat. So angkat tangan sebelah, tangan kanan. M toh? Apa artinya M? Miracle, mujizat. M itu menang. Amin saudara. Sekali lagi beri tepuk tangan kemuliaan bagi kita. Nah, jadi saudara ibadah ini pulang, tidak ada penyakit yang mampu tinggal dalam tubuhmu. Karena 1 Korintus 3 ayat 16,
1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Kalau rumah kita bocor, kita bisa manggil tukang untuk menggantikan gentengnya atau asbesnya. Nah kalau ada sesuatu yang rusak, Tuhan sanggup memberi pertolongan. Amin. Bisa melalui dokter, bisa melalui herbal, melalui apa saja bisa, yang penting dalam kebenaran atau secara direct melalui tangan Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan saudara. Jadi makna Immanuel bagi kita yang pertama, Tuhan hadir di tengah umatnya. Yang kedua saudara, makna Immanuel itu apa saudara? Setiap nubuatan pasti digenapi. Yuk kita ucapkan bersama-sama, setiap nubuatan pasti digenapi. Apa itu nubuatan? Firman. Coba jujur Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak juga tidak apa-apa, tapi yang penting jujur. Siapa di sini yang tadi pagi sebelum sarapan pagi, sebelum datang ke gereja, udah baca Alkitab? Bisa mengangkat tangan? Wah ya, hamba Tuhan di belakang udah baca. Nah ya puji Tuhan ya, ada beberapa. Sekarang bertekad, Tuhan saya berjanji ya, bahwa no Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, sama juga tidak breakfast apa? Sarapan pagi atau makan siang atau makan malam. Jadi firman yang utama. Ya, kenapa sampai stres? Kenapa sampai bingung? Kenapa kebentur-bentur? Karena tidak merenungkan firman. Fokusnya itu sakit penyakit, fokusnya itu masalah, fokusnya itu ya pergumulan, kebutuhan yang mendesak. Fokus kepada Tuhan. Ada jemaat Tuhan mungkin Pak Gembala ingat pendeta, bukan pendeta ya, jemaat kami Andreas Sugiatno. Dia lewat sini waktu itu mau pembangunan, ini menyala loh saudara. Tempat ini menyala. Wah Tuhan bekerja Pak. Saya lewat gerejanya Pak Yon tuh apinya menyala. Karena dia punya karunia penglihatan. Jadi Bapak Ibu harus rajin, harus setia. Jangan takut pandemi, jangan takut masalah, jangan takut tantangan apapun yang terjadi. Kita ini pemenangnya. Amin saudara. Nah ini saya gambarkan seorang yang naik perahu ya. Naik kapal kecil, ombak gelombangnya gede. Nah kita harus seberang saudara. Berani menembus batas saudara. Ya 700 tahun setelah Raja Ahaz, seorang perawan dari Nazaret bernama Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka menikah, malaikat itu mengunjungi Yusuf dan memberitahukan bahwa kandungan Maria dari Roh Kudus. Kemudian Matius 1 ayat 25, Yusuf menerima Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Hebat ya. Saya memberikan alegori atau gambaran. Seorang pemuda ya terdampar di pulau yang terpencil. Di situ hanya ada satu wanita. Ya. Seorang pemuda terdampar di satu pulau, pulaunya kosong, hanya satu wanita. Tapi wanita ini, maafkan jangan dibayangkan, tidak punya hidung, tidak punya bibir, tidak ada cinta ya. Walaupun tidur ya di satu atap, tidak akan berbuat. Tapi kalau dia cantik seperti malaikat, ambok di luar pulau yang jauh pun diseberangi saudara, karena cinta. Nah jadi saudara, Yusuf cinta dengan Maria, Maria cinta dengan Yusuf. Yang masih kekurangan, tidur bersama-sama di satu atap rumah, di tempat tidur yang sama, tapi tidak berbuat, itu malaikat. Yusuf dalam Kejadian 39, pada waktu istri Potifar, petinggi Mesir itu saudara, terus mempengaruhi supaya tidur bersama-sama. Yusuf tidak mau, dipaksa tidak mau. Lalu Yusuf mengatakan, kalau sampai aku berbuat, bukan saja aku berbuat salah terhadap suamimu, karena engkau dalam kekuasaan suamimu. Tapi mata Tuhan yang melihat, apa yang tidak terlihat. Jadi orang yang berbuat dosa, Tuhan melihat. Dan setiap dosa ada konsekuensinya. Di surga saudara, seperti rumah ini saudara, gereja ini bersih, sudah dipel. Ya, lalu kita ada
Ya katakanlah lumpur hanya setitik debu di telapak kaki tidak boleh. Surga tempat yang kudus. Jadi yang tidak kudus tidak boleh. Imamat 19 ayat 2. Hai Israel ketahuilah, aku ini Tuhan Allahmu kudus. Oleh sebab itu hendaklah engkau juga kudus, sebab tanpa kekudusan tidak mungkin berkenan. Hebatnya seperti apa orang berdosa tapi bergumul dalam pelayanan. Hati-hati saudara, kita harus kudus. Kalau kudus Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan memberi bukan saja apa yang menjadi kebutuhan, tapi keinginan. Maka itu Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberi kepadamu yaitu segala keinginan. Coba saya bertanya ya, jawab di hati saja. Kebutuhan dengan keinginan besar mana? Halo? Kebutuhan dengan keinginan, besar kebutuhan atau besar keinginan? Siapa yang setuju besar kebutuhan, angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang setuju keinginan lebih besar dari kebutuhan, angkat tangan. Oh ya semua, betul. Ya, yang enggak jawab, ya absen aja Pak, mana-mana boleh lah, itu enggak boleh ya. Surga itu enggak ada opsi, hanya yang percaya itu selamat, enggak percaya ya enggak selamat. Jadi kebutuhan itu terbatas. Kami dengan istri ya, karena anak-anak sudah berumah tangga sendiri, sudah rumah-rumah sendiri, cuma berdua. Setiap hari itu hanya setengah liter saudara. Karena pagi tidak biasa sarapan, setengah liter beras itu loh saudara. Ya, nah itu kebutuhan kami setengah liter. Tapi kalau ditanya lah keinginan Pak Andreas, oh saya keinginannya ya halaman depan penuh beras, ruang tamu penuh beras, kamar-kamar penuh beras, halaman belakang semua beras, ya ratusan ribu ton ya. Nah, itu namanya keinginan. Lah Tuhan itu memberi yang keinginan dulu saudara. Asal keinginan kita kudus, pasti Tuhan itu memberi pertolongan. Ya, seperti yang saya saksikan habis doa pagi, ya ada WhatsApp yang masuk, ya berita duka Bapak Pendeta Aris Andreas meninggal dunia. Gembala sidang gereja SMA Pati. Ya, padahal Tuhan menjawab kemarinnya, hari ini ya waktu itu Tuhan akan menjawab semua pergumulanmu. Nah, keperluan kami tentunya bukan tentang penyakit COVID, kebutuhan yang ya katakanlah keuangan, saya butuh cukup banyak saudara. Nah, Tuhan menjawab kematian COVID itu bagi hamba Tuhan, anak Tuhan itu dipermuliakan. Jadi mereka tidak mengalami antikris yang nanti akan menguasai seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, makna Immanuel bagi kita itu apa saudara ya? Saya tampilkan air yang mengalir. Ya, air yang mengalir saudara ya. Yang terus menerus. Nah itulah kehidupan yang Kristiani. Kehidupan anak Tuhan yang penuh Roh Kudus itu yaitu tadi ya. Air yang mengalir. Mengalir terus tidak ada henti-hentinya. Ya. Tuhan Yesus berkata barang siapa haus, barang siapa percaya datang kepadaku dan minum, maka dari dalam hatinya akan meluap-luap. Yaitu air hidup. Meluap-luap sampai kehidupan kekal. Di bumi sampai di surga, meluap-luap. Apa itu? Nyumber. Kalau kita penuh Roh Kudus tadi ada penyembahan ya. Ya, kita ikut nyembah enggak? Ya cuma haleluya, haleluya enggak apa-apa. Yang sudah bisa bahasa roh, papa lama sakataka. Boleh. Karena itu ekspresi iman kita kepada Tuhan. Gereja yang menyembah, anak Tuhan yang menyembah, Tuhan akan kirim lawatannya yang dahsyat. Amin saudara. Haleluya. Immanuel sama dengan Yesus, sama dengan juru selamat. Jadi Immanuel adalah juru selamat kita saudara. Allah telah mengutus anaknya untuk hidup di dalam kita ya, dan mati di atas kayu salib melalui darah Kristus yang tercurah kita dapat didamaikan dengan Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Bukan karena kita berhak, bukan karena kita layak, tapi itu anugerah. Ada nyanyian kuno ya, nyanyian kuno. Kalau keselamatan dapat dibeli, yang kaya selamat, yang miskin binasa ya. Kalau keselamatan harganya 5 miliar.
Ya, siapa di sini punya 5 miliar? Selamat. Kalau seandainya bayarnya 5 miliar. Lah ya, hanya 5.000 orang masih tidak selamat. Ya. Jadi keselamatan bukan karena kita bayar, tapi oleh karena anugerah. Barang siapa percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya diberi kuasa menjadi anak Allah. Maka itu ada istilah Allah punya banyak anak tapi tidak pernah punya cucu. Apa maksudnya? Yang dapat warisan anak atau cucu? Halo? Anak. Ya, jadi saya sebagai bapak, istri saya sebagai istri punya anak 4. Nah itu berarti anak saya tuh atau anaknya anak saya cucu. Enggak, semua statusnya sama. Anak Allah. Nah kalau kita anak Tuhan, kalau kita masih takut atau khawatir, berarti kita tidak percaya Tuhan sanggup menolong. Hati Tuhan sedih, Roh Kudus menangis. Oleh sebab itu yuk kita bayar harga, cari wajah Tuhan. Masa yang gelap, masa yang susah seperti ini saudara, kita tahu Yesus adalah Tuhan. Di bawah kolong langit ini, Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain yang dikaruniakan Allah yang dalam selamat kecuali nama Yesus. Nabi siapa, Rasul siapa, tokoh siapa yang berani berkata, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Aku ini jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa surga kalau tidak melalui aku. Aku iki dalane kebenaran, kayekten lan kauripan. Ora ana wong sing bisa marang Rama swarga kajaba lumantar aku. Yesus satu-satunya. Keselamatan satu-satunya. Memang banyak jalan menuju Roma, banyak sungai menuju ke laut, tapi keselamatan hanya satu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, jangan saudara takut ya. Hari Jumat yang lalu saudara, saya diundang di daerah sebelum Bandungan ya. Ada warung ya, tadinya ramai. Tahu-tahu seminggu tuh sepi. Loh, kok sepi tambah pi toh, Pak? Sepi banget itu loh. Sepi ya. Kejepit sampai punya pet. Ya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dia mengundang. Lah terus saya tanya, sampai suaminya itu keluar dari rumah itu ya. Kamar mandinya di ujung sana. Enggak berani, merinding Pak. Lah lalu kalau kebelet kemana? Ya ke SPBU tuh, ke pom bensin. Aduh ya. Lalu saya ceritakan Yesus Kristus. Kalau di kitab Anda itu Isa Al-Masih, Isa Ibnu Maryama, Isa anaknya Maria, Isa Rohullah, rohnya Tuhan. Isa, ya Yesus Kristus itu. Bukan masalah agama Anda tetap. Ya jangan ganti KTP tetap. Tapi hatinya harus ada Yesus. Lalu saya tantang, mau enggak engkau bertobat? Mau enggak engkau ngaku dosa? Kalau kita tidak ngaku dosa berarti kita menganggap Tuhan itu bohong. Sebab Roma 3 ayat 23 sekalian manusia telah jatuh dalam dosa. Kemudian Roma 6 ayat 23 upah dosa maut. Maut atau mati, orang bisa mati enggak? Orang suci bisa. Berarti dia ada dosanya. Loh Yesus juga mati tapi hari ketiga dia bangkit saudara. Lah mati itu bukan titik, mati itu koma. Ibrani 9 ayat 27 manusia sekali kelak mati, koma, setelah itu datang hukuman. Jadi ada kehidupan setelah kematian itu kekal. Kalau surga ya surga kekal, neraka kekal. Dalam Wahyu pasal 20, besar kecil tua muda laki perempuan semua menghadap aras putih. Lalu dibuka semua kitab dan satu kitab namanya kitab kehidupan. Barang siapa yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, mereka dilemparkanlah ke dalam lautan api menyala. Itu kematian yang kedua, neraka. Neraka dicipta oleh Tuhan untuk iblis, bukan untuk manusia. Tapi karena manusia memberontak, manusia detik-detik terakhir menolak ya neraka saudara. Saya pernah saudaraku dikasih Tuhan, HP saya masuk, waktu itu belum ada WhatsApp ya zaman dulu ya. Adanya SMS ya. Om, saya dari Jakarta. Om enggak kenal saya juga tidak kenal Om. Tapi saya bisa dapat nomornya Om. Minta tolong Om ya, yaitu pamannya beliau itu tidak menikah saudara ya.
itu opnam di rumah sakit Telogorjo di ruang ini nih ya. Oke ya, minta tolong didoakan ya Om. Oke ya. Saya sibuk lupa. Setelah 3 hari saya cek loh, ini ada permintaan doa kok saya belum melayani. Saya pikir wah kalau sampai meninggal saya bersalah ini ya. Langsung saya meluncur ke Telogorjo. Ya saya tanya, oh itu di pojok situ. Ya sal-sal ya, cuma ditutup korden saja ya. Seorang bapak yang sudah tua, maafkan mulutnya terbuka. Tangannya satu kiri di sini, tangan kanannya begini. Ya, saya permisi, saya sebut namanya saya lupa. Om, saya pendeta Andrea Suroto. Saya minta maaf karena 3 hari yang lalu saya dapat pesan untuk mendoakan, tapi karena sibuk, ya saya baru kali ini mendoakan. Nah dia orang koma, saudara ya diem. Sebelahnya itu anak-anak tertawa. Mungkin pikirnya wong edan ya. Orang koma kok dijak omong ya. Ya saya tidak peduli. Sekarang berdoa nirukan saya. Kalimat demi kalimat ya Om. Ya dia diem aja toh. Bapak kami dalam surga, ya dia diem. Sampai ngaku dosa, minta ampun, terima Tuhan Yesus. Begitu amin, dia tuh teriak, mandek, mati. Saya kan takut, wah gara-gara apa doa saya terlalu banter, jantungnya mandek mungkin. Aduh saudara saya takut, saya bilang ses, padahal saya baru doakan, saya mau nyari, loh jadi di situ toh. Ya akhirnya datang seorang bapak, ada apa? Enggak, saya itu dapat SMS, itu orangnya di situ. Ya yuk kita berdoa, padahal tadi sudah doa. Gara-gara doa saya meninggal saudara ya. Nah, saya doa, wah semangat itu. Begitu amin, ini kok enggak gerak itu ya. Udah mati, berapa? Kira-kira 1 menit yang lalu. Ya saya yang doakan saudara. Waduh ya, saya itu takutnya setengah mati ya. Tuh akhirnya Om ini, udahlah Bapak pulang aja. Saya itu bagian rukun kematian GKI Karangsaru. Udahlah itu urusan saya ya. Wah terima kasih saya pulang. Lega saya. Lah ini loh saudara. Detik-detik terakhir sebelum meninggal dunia, saudara bisa menginjil. Saya lihat air mata berderai. Padahal koma loh saudara. Jadi jangan sampai kalau ada orang koma. Wow. Banyak biaya nanti yang mati gitu loh. Dan nanti kalau dia sadar, dia marah dengan saudara. Dia benci dengan saudara. Jadi menginjili orang yang detik-detik mau meninggal. Bisa saudara. Dibisi saja memang tidak ada reaksi. Tapi hatinya bisa menerima walaupun tidak bereaksi. Puji Tuhan saudara. Jadi Immanuel adalah Yesus Juru Selamat. Yang keempat saudara. Next. Yang keempat saudara dikasihan. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu mengatakan itu ada seorang ibu yang marah-marah ya. Nah ini loh saudara. Jadi karena ditinggal suaminya, ditinggal anak yang terkasih, uangnya dikemplang saudara. Sehingga sedih saudara. Tapi jangan takut. Kita anak Tuhan. Ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu saudara sekalian dan saya. Bukan saja memenangkan pertandingan, bukan saja memenangkan masalah, tetapi ada jaminan. Itu Roh Kudus. Maka Daud pada waktu pengakuan dosa, dia menulis dalam Mazmur 51, ya, Tuhan semua boleh engkau ambil, harta boleh engkau ambil, nyawa boleh engkau ambil, tapi jangan engkau ambil Rohmu yang kudus. Jadi kita GBI ini saudara, itu alirannya Roh Kudus saudara. Libatkan Roh Kudus dalam mengambil keputusan, to make a decision, undang Roh Kudus, menyelesaikan masalah, menghadapi penyakit, menghadapi kebutuhan yang mendesak, bahkan yang menghadapi mustahil. Ayo Roh Kudus tolong, Roh Kudus sanggup memberi tolong. Jangan kita ini memarahi situasi atau orang lain, mari Roh Kudus bantu kami. Yang terakhir saudara, yang kelima, saudara dikasih Tuhan, Immanuel, Tuhan menjamin hidup kita. Amin saudara, Tuhan menjamin hidup yang kekal. Penderitaan yang sekarang Anda alami, masalah yang Anda alami, itu kecil.
Bahkan Alkitab mengatakan belum sampai mengeluarkan darah. Tapi Tuhan itu menjanjikan yaitu pertolongan sampai hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga diberikan putranya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal. Dasar saudara, untuk menginjil gampang kok. Sudah datangnya agama apa saja ya, asal jangan menyalahkan loh, asal jangan menjelekkan. Pak saya mau tanya, Bu saya mau tanya, ya Mas saya mau tanya, hidup kekal itu apa? Bingung, tidak tahu hidup kekal itu surga. Nah, bagaimana jalan menuju surga? Yaitu melalui Yesus Kristus. Harus ada darah. Mulai Kejadian 3 ayat 15 itu darah. Ya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, toh, memakai pakaian dari dedaunan. Tuhan berkata itu tidak berguna. Ambil binatang, ambil kulitnya, ada darah. Nah semenjak itu darah. Setiap datang harus ada sacrifice offering, persembahan dari darah yang dibakar saudara. Domba yang masih muda tanpa cacat celah, kambing atau lembu yang masih muda. Nah itu simbol Yesus Kristus. Sekarang kita tidak perlu lagi seperti hari raya Idul Adha ya untuk saudara sepupu kita ini. Saudaraku tidak perlu, sebab Yesus mempersembahkan sekali untuk selama-lamanya melalui darah Yesus. Iblis paling takut kalau saudara menyebut darah. Darah Yesus berkuasa. Sehingga roh santet guna-guna roh tenung kuasa setan iblis tidak mampu menembus saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Next, yang terakhir ada 7 berkat. Saya cuma bacakan aja ya. 7 berkat di dalam Yoel 2 ayat 18 sampai 32. Yang pertama berkat sukacita. Kalau Tuhan hadir ada sukacita. Masalah boleh datang tapi hati sukacita. Amin. Kalau nangis terus duka cita ya memang bisa saja Tuhan hadir. Tapi sukacita ya. Yang kedua ada pemulihan. Pemulihan itu apa? Yang pecah, yang sudah hancur. Tidak berarti bisa kumpul lagi. Berkat mujizat. Apa itu mujizat? Sesuatu yang terjadi di luar hukum alam. Kalau batu jatuh pasti ke bawah. Air mengalir masih ke tempat yang rendah. Matahari muncul pasti di timur dan tenggelam di barat, ya kan? Itu memang begitu. Tapi kok namanya mujizat, bisa berbalik saudara. Dokter angkat tangan, udahlah suruh makan enak aja lah. Umurnya hanya hitungan jam aja. Dia nanti sebentar lagi mati. Tapi hidup itu saudara, lah itu miracle mujizat. Kemudian berkat jiwa-jiwa. Bagaimana caranya? Ya saudara menyembah aja. Barang siapa mengagungkan namaku, aku akan menarik jiwa-jiwa. Berdatangan. Dari mana saja akan berdatangan. Luar biasa. Tapi ya tetap harus bersaksi. Kemudian yang kelima, tidak dipermalukan. Saudara tidak akan dipermalukan, tapi dipermuliakan. Saudara tidak lagi dikecewakan Tuhan, tapi justru dipermuliakan, diangkat oleh Tuhan. Pangkat, derajat, umur panjang, hidup bahagia, kekayaan, jodoh, bagi yang belum punya jodoh, anak bagi yang belum punya anak, itu sekuler sederhana. Itu diberi, jangankan dunia ini, surga pun diberi. Nah kemudian yang keenam, Tuhan memberi apa yang dia belum pernah mendapat. Puji Tuhan saudara, ya puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada waktu saya mengembalakan saudara, ada jemaat diberkati oleh Tuhan, anaknya itu 4. Satu persatu diberikan rumah. Oh, bukan rumah biasa, istimewa semua. MM-an saudara. Ya. Mobil satu-satu, padahal masih ada yang masih SD saudara. Ya. Saya tuh batin, iya ya. Dia kok bisa begitu. Lah saya hamba Tuhan apa bisa saudara. Ternyata Tuhan berkati, ya anak-anak saya semuanya sudah selesai S1. Bahkan yang nomor 3 ini S2, maafkan. Masing-masing sudah punya suami, punya istri, sudah bisa beli rumah sendiri-sendiri. Nah itu kan lebih bahagia daripada diberikan orang tua. Memang orang tua yang mampu itu lebih baik. Tapi kalau tidak, Tuhan berkati anak-anak mampu. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan anak saya yang nomor 3 itu dapat jodoh dari Toraja. Pada waktu kuliah di Satya Wacana S2, ketemu yang namanya Monik, saudara. Ya Monik, ya. Tapi papi mamnya Monik itu
tidak setuju dapat anak saya Gabriel karena ya anak pendeta itu tidak punya apa-apa. Ya tidak apa-apa, dihina tidak apa-apa. Lalu mau dinikahkan dengan orang kaya di sana. Tapi namanya Monik, cinta pertama, tidak bisa. Sudah setahun Pak, dipisah. Akhirnya tetap cinta. Akhirnya menikah dan pada waktu saya ke sana sudah dikasih Tuhan. Ya ternyata orang tuanya Monik itu adalah pengelola bis malam Toraja Makassar. Saudara, memang 12 jam saudara. Tapi karena sopirnya anak-anak muda itu ngebut hanya 8 jam. Ngeri saudara ya. Dan pada waktu acara pemberkatan lalu acara pesta yang hadir 1000. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada ketua DPR, DPRD, ada Pak Bupati. Loh, luar biasa saudara. Tanpa masker karena di sana tidak ada pandemi di Toraja dan mayoritas Kristen. Lalu anak saya Gabriel ini pasang status tahun 2024 calon Bupati Toraja. Saya pikir, yaudah Isa kamu orang Jawa, sana orang Toraja bahasanya beda. Dia sudah jadi warga negara sana sudah. Karena orang tuanya berpengaruh mungkin juga bisa. Bagi saya yang penting itu melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak usah pangkat tinggi-tinggi, tapi seandainya pangkat tinggi-tinggi itu adalah satu anugerah. Next yang terakhir saudara, terimalah Immanuel. Tangan kanan Tuhan Yesus ada api yang menyala. Tangan kiri Tuhan Yesus ada api yang menyala. Dan gereja ini dilihat oleh Bapak Andreas Giatno, jemaat kami, ada api yang menyala. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu menerima api Roh Kudus? Siapa yang rindu angkat tangan? Haleluya. Yuk kita berdiri bersama. Ya. Kita berdiri bersama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, katakan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana ya Tuhan. Jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emas murni, kuserahkan hidupku. Tuhan, kuserahkan hidupku. Semua tanpa kecuali, semua ku berikan padamu. Ya, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Kita angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Tuhan hadir, Tuhan melawat umatnya, Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi. Ya, semua. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, semua menyenangkanmu. Katakan, senangkanmu. Ya, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, tidak ada yang lain. Katakan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
sembah, tinggikan namanya, muliakan dia. Lawat Roh Kudus, jamaah, haleluya, ya, patakalah, pasakatakarala, uralama sandiana takarala, patakarala, ura patakarala, pasakatakarala, ya, mengalir Roh Kudus, sekarang Roh Kudus, jamaah, urape, peduli kami Tuhan, Kita tenangkan hati sejenak, saudara. Siapa yang mau dilawat Roh Kudus? Siapa yang mau menerima blessing dari surga? Angkat kedua tanganmu, tinggi-tinggi, saudara, dua tangan. Angkat, Tuhan melawat engkau saat ini. Tidak ada yang melihat, saya juga tidak melihat. Kurala patakasi katakaralapa. Urala masuk. Bapak, lihatlah tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Mari Tuhan, kunjungi Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami rindu lawatan-Mu, Tuhan. Kami rindu kepenuhan Roh Kudus terjadi dalam hidup, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan semua dalam kehidupan kami. Mari ulurkan tangan-Mu, jamah tangan-tangan yang terangkat di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Beri kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Amin. Silakan dapat duduk kembali. Kami serahkan kepada pimpinan untuk acara selanjutnya. Haleluya, pagi hari kita boleh diberkati oleh berkat firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan Immanuel itu adalah Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Saat ini kami atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Suroto yang telah menyampaikan berkat firman Tuhan kepada kami pada saat ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang akan terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Andreas Suroto bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Dan ibadah reonsel kita minggu depan di tanggal 6 Juni 2021, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohan Hadi Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kriteria jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah secara onsite di gereja adalah sebagai berikut: tubuh dalam kondisi sehat, yang kedua batasan usia 12 sampai 65 tahun, yang ketiga mengikuti protokol kesehatan yang ada, yang keempat sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi pendaftaran melalui WA atau SMS ke nomor 089616061601 dengan menyertakan nama, usia, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Pendaftaran dibuka pada hari Senin sampai dengan Jumat pada jam kerja. Dan yang ketujuh, setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera kembali ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Marilah pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Dan saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri. Sungguh Tuhan, kami bersyukur bahwa kami tidak pernah sendirian ketika kami ada di dalam dunia ini.
meskipun Engkau sudah naik ke surga Tuhan, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan tinggal bersama dengan kami. Sehingga Roh Kudus itu yang menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, dan anugerah yang daripadamu Tuhan boleh kami rasakan dengan penyertaan Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Bapa bahwa Tuhan sudah memberikan Roh-Nya tunggal dalam kehidupan kami semua. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir pada saat ini angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memalingkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.